Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Suatu anugerah dan sukacita yang luar biasa, kita dapat bergabung dalam ibadah online GPPS Jemaat Palu pada hari ini. Kami tentunya menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak Ibu Saudara yang bergabung dalam ibadah online GPPS Jemaat Palu pada hari ini. Sebelum mengikuti ibadah online pada hari ini, mari siapkan diri dan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan. Sebelum mengikuti ibadah online pada hari ini, perlu saya sampaikan panduan untuk mengikuti ibadah. Yang pertama, siapkan diri dan hati kita untuk beribadah, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Yang kedua, ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian, baca Alkitab ketika pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, dan berdoa ketika diajak berdoa. Yang ketiga, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Dan yang keempat, gunakanlah pakaian yang sopan dan duduk dengan sopan. Selamat menikmati pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Satu sukacita yang luar biasa kalau kita boleh hadir di tempat ini. Itu karena kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita semua. Amin. Saya rindu kita boleh memberikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita semua. Mari Bapak Ibu di tempat ini maupun yang menyaksikan akan ibadah ini pada saat ini, sama-sama kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pujian penyembahan kita pagi hari ini. Mari bersama-sama kita berikan persembahan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, karena kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita semua. Saja kita semua satu dalam doa, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini sebagai rasa ucapan syukur kami Tuhan, kami mau lebih lagi memuji, memuliakan dan meninggikan nama-Mu lewat puji-pujian Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Akan jalannya ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami putuskan setiap transport yang lebih coba mengganggu akan jalannya ibadah ini apapun bentuknya, kami ikat patahkan, hancurkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Allah bertata di atas pujian penyembahan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian ini, yang kusembah hanya Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Kau Allahku, yang ku sembah, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Kau Allahku, Yesus, Kau Allahku, Yesus, Engkau Tuhanku, Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Saja kita semua bangkit berdiri. Yang ku sembah, yang ku sembah hanya
Yesus yang ku puja, hanya Yesus yang ku sanjung, hanya Yesus, sebab Kau Allahku yang ku sembah, yang ku sembah, hanya Yesus yang ku puja, hanya Yesus yang ku sanjung, hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh, Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yesus, Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh, Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yesus, ku sembah Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yesus, kami menyembah-Mu. Kami masuk hadirat-Mu Tuhan, tinggikan nama-Mu, Allah yang hidup. Yesus Tuhan, Engkau Raja kami, Engkau Allah yang mulia. Tiadalah seperti-Mu Tuhan, Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami muliakan. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Kau
Tuhanku, Yesus Kau Rajaku. Kami bersyukur Tuhan buat kasih Kau luar biasa yang tak pernah berhenti dalam hidup kami. Oh Yesus, hanya Kau yang kusembah, hanya Kau yang kutinggikan, hanya Kau yang memuliakan. Kami memuji, kami menyembah Engkau Allah yang Kau Allah yang luar biasa Tuhan, Kau Allah yang kudus, Engkau Allah yang agung. Kami datang menaikkan pujian kami Tuhan, menaikkan rasa syukur kami Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik. Naikkan pujian kita oh Yesus. Kami memuji, kami menyembah Engkau Allah yang luar biasa. Kau tak pernah meninggalkan kami, Kau selalu bersama kami. Hanya Yesus Allah yang hidup, Allah yang Kiralaya masih, kiralaya ralana masih, kiara karalaya nanasyamu, kiara nalaya masyamu, kiralaya ralaya masyaramu, ikaralaya natasyaramu. Oh Yesus Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat. Kasih Tuhan, selalu melimpah atas hidup kami, memberi kekuatan pada kami. Oh Yesus, yang layak terima pujian, hormat kemuliaan hanya bagi Yesus. Engkau sungguh baik, Engkau Allah yang mulia, kasih-Mu tak berkesudahan. Engkau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Oh Yesus, satu pengakuan kami Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami, Engkau Allah selalu bersama kami. Terima kasih Yesus, Allah yang hidup. Kami sembah, kami Engkau mulia. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang besar dan ajaib dalam hidup kami Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia.
Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus namanya. Lebih lagi saudara. Terima kasih Bapa. Kami mau terus memuji dan memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Bebaskan setiap roh kami Tuhan, agar kami dapat memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seberapa banyak yang datang dengan sukacita pada pagi hari ini, boleh lambaikan tangannya. Saya rindu kita boleh saling memberkati satu dengan yang lain. Kita ucapkan kata-kata yang Tuhan itu luar biasa, Allah itu dahsyat. Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, amin. Amin. Kasihnya tidak pernah berkesudahan, amin. Amin. Saya persilakan duduk. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Saja kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita naikkan pujian ini. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau
Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus namanya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Puji Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita semua. Menara yang teguh, kota benteng, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, dan Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk
perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama. Amin. Nama yang telah membebaskanku. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Amin. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi kita berikan sorak-sorak yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus namanya. Haleluya. Saya persilakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Selamat datang seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dimanapun juga, dan juga bagi saudara yang mengikuti live streaming dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang juga bagi saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah pagi di tempat ini. Tuhan memberkati. Untuk kita bisa berkenalan, kita mohon saudara tidak keberatan bagi yang pertama kali hadir untuk boleh berdiri sebentar. Baik, jika tidak ada kita akan menyambut saudara kita yang berulang tahun. Yang saya sebutkan namanya dan hadir, silakan berdiri untuk kita doakan. Stephen Sumbagawe, Yani Kartika, Olivia Imelda Kabo, Justin Tismin, Billy Edward Pongo, Dimas Nugroho, David Patrick Ferdinand, Ferdi Sugiarto. Ada yang hadir? Baik, kita berdoa. Bapa di sorga, bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun, kami datang mengucap syukur atas segala kemurahan pengasihan Tuhan untuk tambahan usia yang Tuhan sudah karuniakan. Kiranya dengan tambahan usia ini membawa mereka semakin memahami makna kehidupan mereka sebagai orang percaya. Berkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan rohani mereka, semuanya diberkati Tuhan. Amin. Buatlah berhasil segala apa yang mereka kerjakan, dan biarlah kiranya Roh Kudus menuntun mereka mencapai seluruh rancangan Allah tergenapi dalam kehidupan mereka. Amin. Terima kasih Bapa, pertolongan, perlindungan dari segala yang jahat, di dalam nama Tuhan Yesus semuanya disingkirkan dari hidup mereka. Dan biarlah kiranya Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami mohon berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Saja kita semua bangkit berdiri. Yesus, Kau kebenaran dalam hidup kami Tuhan.
menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran dalam hidup kami, Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Salah ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa
menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Amin. Pembelaan Tuhan yang kami boleh alami, kami boleh menikmati segala yang terbaik. Dan kami mengucap syukur untuk kemenangan iman yang Tuhan berikan bagi kami. Amin. Untuk hadir beribadah, mempersembahkan pujian, pengagungan kami, penghormatan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Dan pagi ini Tuhan, seberapa kami yang hadir, kami rindu untuk terus mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Kami menundukkan diri kami di hadapan-Mu, menaklukkan hati dan pikiran kami. Dan juga Tuhan, segala bentuk rancangan si jahat yang mengganggu hati dan pikiran kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami gagalkan, kami hancurkan semuanya. Kami mohon pelindungan Tuhan. Atmosfer atas tempat ini adalah atmosfer surgawi. Amin. Kami mohon Tuhan pengurapan-Mu atas hamba-Mu. Karuniakan hikmat dan apa yang menjadi isi hati-Mu. Tuhan Engkau nyatakan Tuhan melalui hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan siap menerima kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, shalom. Di luar panas saudara, tapi jangan mempengaruhi situasi di hati saudara dan di dalam ruangan. Amin. Mari kita bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Ya, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika minggu lalu kita mendengar firman Tuhan, saya duduk di situ dengan Ana Jaden. Kemudian saya diberikan tema ini saya langsung tahu, aduh minggu depan ini kayaknya saya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Ya, tetapi Tuhan sudah mendahului dengan memberikan apa yang hendak saya sampaikan, dan saya bersyukur atas kepercayaan yang Tuhan berikan. Mari kita bersama-sama, ya saudara, memperhatikan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita secara khusus pada hari ini. Temanya adalah hidup takut akan Tuhan. Mungkin saudara sudah sering mendengar, tidak asing bagi telinga saudara untuk kata ini. Tetapi saudara, saya bersyukur jika saya percaya bahwa ada sesuatu yang Tuhan ingin bicarakan kepada kita secara pribadi melalui tema ini. Hidup takut akan Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal. Kemudian dia mengadakan satu penyelewengan di dalam tugasnya, di dalam keuangan, dan kemudian dia masuk penjara. Kemudian dia ditanya, namanya Pak Jim Baker, kenapa sampai kamu melakukan hal itu? Dan dia berkata seperti ini, saya memang mengasihi Tuhan dan saya melayaninya, tetapi saya tidak memiliki rasa takut akan Tuhan. Nah, jadi saudara, rupanya di dalam penyataan hamba Tuhan ini akan ada perbedaan tentang yang namanya, ya selain kata takut di luar sana, takut ditangkap polisi kalau melanggar lalu lintas, takut dihukum guru kalau tidak mengerjakan PR. Atau mungkin ada yang pernah berpikir hidup takut akan Tuhan itu seperti nanti Tuhan hukum kalau kita tidak melakukan firman-Nya. Jadi momok yang ada di dalam karena kita melihat di dalam kondisi keadaan atau masyarakat kita tentang takut, kata takut ini, sehingga mungkin kita bisa punya pikiran yang sama dengan pendapat umum tentang kata takut akan Tuhan. Ya, saya dengar beberapa kali Bapak Gembala meluruskan dan juga menyampaikan hal itu. Tapi hari ini saudara, kita khusus membahas tentang hidup takut akan Tuhan.
supaya kita juga bisa seringkan itu di dalam komsel dan kita semakin memahami apa yang menjadi maksud dan tujuan kata hidup takut akan Tuhan. Ya, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, takut akan Tuhan adalah suatu sikap hati yang penuh penghormatan kepada Allah, penuh pengagungan atau penuh penghargaan atas kebesaran, kemuliaan dan kemahakuasaan Allah. Jadi penghormatan kita kepada Allah. Kemudian pengagungan kita, penghargaan kita yang tertinggi kepada Allah. Itu yang dikatakan takut akan Tuhan. 24 jam hidup di dalam hati yang menghormati Tuhan. Bukan hanya ketika berada di gereja kusuk mendengar firman, saudara katakan saya sedang menghormati Tuhan, saya sedang takut akan Tuhan. Tetapi yang namanya takut akan Tuhan, ada penghormatan terus menerus terjadi di dalam hidup kita. Baik ketika kita di rumah, ketika kita berada di luar, ketika kita berada di tempat kerja, dimanapun kita berada. Ada rasa atau sikap hati yang terus menerus menghormati Tuhan. Terus menghargai Tuhan. Ya, jadi jangan pernah lupa, taruhkan di dalam hati dan pikiran tentang bagaimana kita harus bersikap kepada Tuhan yang terus menerus memberikan penghormatan, mengagungkan Dia dan terus menghargai kebesaran dan kemuliaan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan yang lebih dari segalanya. Dia yang menciptakan langit dan bumi, saudara dan saya, mengatur segala-galanya. Layaklah kalau Dia yang selalu kita hormati, kita agungkan dan kita hargai di dalam hidup kita sehari-hari. Arti yang berikutnya adalah hidup dekat dengan Tuhan. Kalau pengertian di luar tentang takut akan Tuhan itu bisa takut sesuatu itu justru menjauh. Ih, ada polisi, ih ada papa, ih ada ini, ada guru. Tetapi justru orang yang kalau saudara perhatikan nanti, orang yang hidup takut akan Tuhan itu adalah orang yang sebenarnya dekat dengan Tuhan. Orang yang intim dengan Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang berusaha hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena dia ingin menghormati, karena dia ingin menghargai Tuhan. Sehingga dia akan selalu dekat dengan Tuhan. Supaya cara dia menjalani hidupnya, mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan keinginan Tuhan. Nah, saudara, yang berikutnya saudara adalah selalu sadar akan kehadiran Allah. Nah, ini kadang-kadang kita sering melupakannya. Ya kan? Kadang-kadang keluar dari hati kita atau dari pikiran kita. Selalu sadar akan kehadiran Allah. Bahwa mata Tuhan melihat semua, mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mazmur 39 berkata, di mana aku pergi, kemana aku pergi, dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan. Aku mau sembunyi dimanapun Tuhan Engkau ada. Tuhan maha hadir, Allah maha tahu, Allah maha mengerti, melihat semuanya. Banyak ayat-ayatnya dikatakan mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Bahkan kepada semua orang. Dan ketika ada orang yang hidup di dalam kehendaknya, dia akan tambahkan kekuatan, dia akan tambahkan berkatnya. Nah, saudara selalu sadar akan kehadiran Allah. Saudara sadar bahwa Allah hadir? Iya. Bahwa mata Tuhan sedang memperhatikan saudara? Bahwa Tuhan mengetahui segala isi hati saudara? Keadaan saudara di rumah dan dimanapun saja saudara tahu dan sadar bahwa Allah mengetahui? Nah, inilah yang harus selalu ada di dalam hidup kita. Itu yang artinya takut akan Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Yang berikutnya kita baca di dalam Ulangan 10 ayat 12 berkata, maka sekarang hai orang Israel,
apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari satu, takut akan Tuhan Allahmu. Sudah mengerti tadi ya, menghormati, menghargai, dan juga mengagungkan Tuhan Allahmu. Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan kepadamu. Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Kita memiliki banyak jalan, memiliki banyak cara. Kita memiliki banyak firman di dalam hidup kita. Firman dari orang tua, firman dari nenek moyang, firman dengan segala bentuk tempat di mana kita pergi berada. Ada banyak yang masuk di dalam hati dan pikiran kita. Ada banyak orang memberi ide, banyak memberi jalan. Bagaimana cara mengerjakan, menyelesaikan atau melakukan sesuatu. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah orang yang takut akan Tuhan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Apa kata Tuhan? Apa yang Tuhan ingin saya lakukan, ingin saya kerjakan? Di mana saya harus pergi? Itu yang dikatakan segala jalan, bukan sebagian jalan. Banyak orang mulai memisahkan. Kalau hal rohani kita boleh, tapi kan kita masih hidup di dunia. Kita ini kan juga manusia. Jangan terlalu rohani lah. Jangan terlalu semua firman. Jangan sedikit-sedikit Tuhan. Jangan bilang begitulah. Nah, saudara tidak boleh seperti itu. Apapun rencana, apapun pekerjaan, dikatakan harus seturut dengan segala yang ditunjukkannya, segala firman Tuhan itu harus disesuaikan. Tidak boleh beda di dalam gereja dan di luar gereja. Harus sama, luar dalam. Punya integritas luar dalam. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, kemudian dikatakan bahwa mengasihi dia. Diserukan kepada orang Israel. Mengasihi Tuhan Allahmu. Nah, kalau kita membaca di dalam firman Allah perjanjian baru dikatakan mengasihi Tuhan Allah itu. Yaitu dengan melakukan segala perintahnya. Melakukan segala kehendaknya. Itu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Kasih itu di sini. Tetapi di dalam perbuatan tindakan-tindakan kita. Orang dapat melihat, kita dapat mengukur. Kita ini mengasihi Tuhan apa tidak. Iya kan? Kemudian beribadah kepada Tuhan Allahmu. Dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Hari Minggu adalah ibadah raya kita. Pertemuan raya kita. Nah, saudara sudah datang beribadah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, pikiran yang fokus, kehendak yang fokus untuk bagaimana saya mempersembahkan pengucapan syukur saya, pemujaan saya, penghormatan saya, kasih saya kepada Tuhan di dalam pujian. Pada saat kita beribadah seperti ini, kesempatan itu diberikan kepada kita. Jadi saudara usahakan, jangan lambat. Dan ketika menyanyi saudara usahakan maksimal. Itu yang dikatakan beribadah kepada Tuhan Allah. Di dalam perbuatan kita, di dalam sikap kita, di dalam cara kita. Jangan loyo-loyo memuji Tuhan kok tepuk tangannya kayak paka-paka apa ya. Kemudian juga nyanyi sedikit-sedikit. Pimpin pujian lompat-lompat. Saudara setengah-setengah hati saja nyanyi. Terlalu lama ini pimpin pujian. Apalagi itu. Iya kan? Padahal dikatakan harus dilakukan dengan segenap hatimu. Di ibadah kategorial juga seperti itu. Di komsel juga seperti itu. Di dalam doa-doa pribadi kita, apapun yang kita lakukan. Itu semuanya harus didasari dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa. Karena itu semuanya untuk bukti bahwa kita sedang menghormati Tuhan. Kita sedang mengagungkan Tuhan. Kita sedang menghargai apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi beribadahlah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Berikan yang terbaik saudara, jangan tanggung-tanggung. Keluarkan suara saudara, tepuk tangan saudara, angkat tangan saudara. Nah, itu dikatakan dengan segenap jiwamu.
Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini bukan hanya diserukan kepada orang Israel, tetapi kepada kita semua umat Allah, kepada kita semua orang yang percaya, melakukan segala sesuatu dan semuanya didasari dengan firman dari hati yang mengasihi jiwa, dengan segenap kekuatan, segenap hati dan segenap jiwa, akal budi. Ini hampir sama, bukan hampir sama, sama dengan hukum yang terutama dan yang utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budi dan segenap kekuatan. Di dalam Pengkhotbah 12 ayat 13 berkata, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Kewajiban setiap orang. Kewajiban bagi saudara dan saya. Mungkin kalau orang yang di luar sana yang belum percaya, ya kita mungkin tidak katakan ini wajib bagi mereka. Tetapi kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah ditebus, kita yang sudah menjadi umat kepunyaan Allah sendiri, kita bawa diri kita bahwa saya wajib mempersembahkan hidup saya wajib takut akan Allah. Karena takut akan Allah itu adalah saya wajib menghormati Allah, saya wajib mengagungkan dan juga mempermuliakan nama Tuhan, menghargai apa yang Tuhan lakukan. Tidak tahu etika saudara, anak-anak saja kadang-kadang kalau mulai melawan orang tua, membantah orang tua, orang selalu nilai, bahkan tidak usah. Mungkin kita temukan saya ini tidak tahu etika dengan orang tua. Orang tua sudah kasih, sudah dibantu, sudah ditolong. Orang lain mungkin juga dengan yang lain. Orang sudah baik sama kita, sudah tolong kita, kita tidak bilang terima kasih. Ya ampun, itu tidak tahu etika. Ya kan? Secara manusia di dalam pergaulan saja itu sudah orang punya penilaian yang buruk. Hal yang tidak baik, tidak benar. Kalau kita tidak tahu berterima kasih. Nah, makanya Tuhan katakan itu wajiblah kamu lakukan. Kewajiban setiap orang, secara khusus orang percaya. Di dalam terjemahan lain, saya selalu membandingkan terjemahan-terjemahan. Bahkan saya kadang buka bahasa Toraja, aduh agak susah saya tahu. Karena bahasa Toraja itu pakai namanya itu bahasa tingkat tinggi. Kadang saya bingung apa maksudnya ini, padahal bahasa saya sendiri. Yang saya tahu kan bahasa pasar, bahasa yang kasar. Nah, dikatakan sebab hanya untuk itulah manusia diciptakan. Tujuan Allah menciptakan saudara dan saya untuk kemuliaannya, ya kan? Itu sudah dipelajari di KTB. Allah menciptakan kita untuk kemuliaan Tuhan, untuk kemasyuran Tuhan, untuk keagungan Tuhan. Nah, kata lain daripada karena ini adalah kewajiban setiap orang, di dalam Pengkhotbah dikatakan sebab hanya untuk itulah manusia diciptakannya. Tidak ada yang lain selain takut akan Tuhan, perintah takut akan Allah. Terjemahan yang lain lagi dikatakan itulah kewajiban kita yang utama. Yang utama dan yang terutama. Saudara jangan lupa yang utama dan yang terutama. Di segala tempat hidup takut akan Allah. Menghormati Tuhan. Ya, nanti kita lihat selanjutnya saudara. Dalam Mazmur 34 ayat 9 sampai 10 dikatakan takutlah. Nah, ini kata perintah. Tadi dikatakan sudah wajib. Hal yang utama, untuk itulah tujuan Allah menciptakan kita. Diperintahkan lagi takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Takutlah akan Tuhan. Hormatilah Tuhan, hargailah Tuhan. Hai orang-orangnya yang kudus. Itu di dalam perbuatan, di dalam sikap kita. Bukan cuma di dalam hati kita. Dan di dalam hidup sehari-hari. Bagaimana kita memperoleh hidup takut akan Allah? Nah, saudara, supaya saudara, dia bilang, iya saya pingin juga sih. Tapi bagaimana? Saya mau menghormati, saya mau menempatkan dia di tempat yang utama dalam hidup saya. Nah, haleluya.
Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Saudara suka perintah Tuhan? Nah, yang lainnya lagi, bukan cuma perintah, yang amat suka akan segala firman-Nya. Terjemahan lama. Yang amat suka akan segala firman-Nya. Amin, saudara? Ya, di dalam pemuridan yang saat ini, modul 3, di situ kan ada tentang firman, tentang iman. Jadi selalu dievaluasi bagaimana sikap saudara untuk rohani saudara atau memberi makan dalam hidup rohani saudara. Dan ada janji di situ. Sebelumnya saya tanya, berapa kali makan satu hari? 3 kali. Belum yang snack-snack, belum yang camilan, belum yang lain-lain. Sangat teratur ya. Selain itu minum vitamin lagi. Apalagi yang dipakai suplemen-suplemen lagi. Ya kalau saya pergi di apotik saudara, itu orang di situ selalu dia menawarkan, ini bu bagus ini bagus ini. Katanya harga berapa? Ini satu botol 500, 600, mahal saudara. Terima kasih, ya kan? Tapi banyak orang yang sedemikian rupa menjaga bagaimana supaya kondisinya, tubuhnya itu sehat, kuat, segar, bugar, cantik, ganteng dan segala macam. Apa yang saudara inginkan. Ya kan? Oke, terus saya tanya lagi. Kalau baca firman berapa kali satu hari? Saya tidak tanya berapa kali, saya tanya dulu. Siapa yang ada baca firman setiap hari di sini? Ya, selain di pemuridan boleh juga lah di sini. Siapa yang tiap hari baca firman? Persis di KTB. Dari 20 lebih, cuma 2 orang atau 1 orang yang angkat tangan. Saya tiap hari baca firman. Saya bilang tidak adil, curang. Kenapa? Untuk fisik saudara sedemikian rupa dijaga. Diperiksa, pergi di Maksima, pergi di Prodia, pergi di mana, segala macam. Bagaimana cara menjaga kondisi. Ada yang senam, ada yang pokoknya segala macam cara. Tapi untuk rohani supaya sehat, supaya tetap kuat, kok ada yang tidak baca firman tiap hari ya? Aduh, padahal takut akan Allah itu adalah hal yang konsisten dan setiap hari dilakukan. Tidak boleh putus, menghormati Tuhan, menghargai Allah, mengagungkan Allah. Jadi bagaimana caranya? Mengetahui cara-cara yang tepat yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu hanya dengan suka membaca petunjuk melalui firman Tuhan. Suka kepada segala perintahnya. Perintah itu kan sebenarnya tidak, kalau dikatakan perintah, wah itu sebenarnya kan kalau orang tua perintah kita atau orang perintah kita pasti tidak bagus, tidak enak. Perintah pergi ke sana lah padahal kita tidak mau, tidak suka. Tetapi di dalam terjemahan lama dikatakan amat suka akan segala firman-Nya. Amat suka akan segala firman Tuhan. Saudara suka firman Tuhan? Kok suaranya kecil ya? Saudara suka dengan firman Tuhan? Amat suka. Betul. Dan saudara, karena hal yang disukai, apakah itu saudara tiap hari menikmatinya? Apakah saudara tiap hari menikmati yang amat saudara sukai? Yang saudara sangat sukai? Kalau ibu-ibu buat makanan, terus suaminya puji, wih enak sekali makanan Mak. Maka biasanya, dia suka, saya mau bikin lagi, ya kan? Betul enggak? Ya makan puji itu. Ya. Nah, saudara yang dikatakan yang sangat suka, orang yang takut akan Tuhan itu dia sangat suka.
Tanda-tandanya dia sangat suka kepada segala perintah, amat suka dengan segala firman Tuhan. Apa yang kita sukai tidak mungkin cuma sekali-kali kita lakukan. Akan selalu menjadi suatu kegemaran. Di dalam Mazmur 119 itu berbicara soal firman Tuhan dan sikap dari penulisnya tentang bagaimana dia amat gemar mencintai firman Tuhan, merenungkan sepanjang hari, siang dan malam. Ya, jadi itu yang selalu menjadi buah pikirannya. Itu yang selalu ada di pikirannya, di hatinya. Suka dan senang dan menikmati apa yang Tuhan sampaikan kepada dia atau apa yang dibaca saudara. Apa yang menjadi isi firman Tuhan. Sangat suka kepada segala perintahnya. Kalau saudara tidak suka atau tidak suka-suka amat atau biasa-biasa sajalah. Ya maka kadar takut akan Tuhan juga akan berkurang. Kadar di dalam mengasihi juga Tuhan juga akan kurang. Kadang-kadang salah. Mau melakukan seperti tadi dikatakan, saya mengasihi Tuhan tetapi saya tidak menghormati dia. Atau mungkin cuma sewaktu-waktu. Ya kan? Nah saudara, bagaimana supaya kita memperoleh pengetahuan yang benar tentang hidup takut akan Allah dan hidup di dalamnya adalah suka atau amat suka dengan segala firman Tuhan. Jadi saudara mulai komitmen lah, mulailah konsisten untuk baca Alkitab setiap hari. Ya. Di modul 3 saya tanya, coba hafal kitab-kitab perjanjian lama. Ada yang baru sampai di 1 Tawarik, 2 Tawarik, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim, Rut, mulai kacau. Ayo perjanjian baru. Hafal, mulai nyanyi. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jangan dinyanyikan. Coba jangan dinyanyikan. Tapi ucapkan perkataannya Matius, Markus, Lukas. Baru sampai situ sudah tidak tahu. Wah. Padahal amat dekat. Apalagi ada jejet saudara. Di mana-mana saudara taruh di popoji tuh, di tas. Berarti firman itu selalu ada. Ya saudara, mari kita buktikan bukan hanya di dalam perkataan. Tetapi di dalam sikap, di dalam perbuatan. Menikmati firman Tuhan setiap hari. Setuju? Setuju? Maka saudara akan bertumbuh dan kuat di dalam hidup takut akan Allah. Dalam Amsal 2 ayat 1 ayat 4 sampai 5, hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Jadi tidak tumbuh dengan sendirinya. Takut akan Tuhan itu dia tumbuh dengan sendirinya. Sikap yang terus menghormati Tuhan, konsisten di dalam menghargai dan mengagungkan Tuhan itu saudara tidak tumbuh dengan sendirinya. Tetapi di dalam mencintai firman Tuhan, menyukainya, membacanya, bahkan dikatakan menyimpan perkataan itu, firman itu, dan merenungkannya siang dan malam. Bahkan di sini dikatakan dicari, direnungkan, dikatakan seperti mencari, seperti perak, mengejarnya seperti mengejar harta yang terpendam. Ini saudara tidak akan munculkannya kita membaca mulai dari ini setelah selesai kayak baca koran habis itu selesai. Tidak saudara, untuk menemukan yang terpendam itu saudara perlu digali. Perlu duduk dan perlu menyediakan waktu yang khusus. Kalau mungkin baring-baring atau duduk-duduk mulai pikirkan firman Tuhan hari ini tentang takut akan Allah. Mulai saudara renungkan apa yang Tuhan sampaikan kepada saudara secara pribadi. Karena dikatakan maka engkau akan memperoleh pengertian. Karena Tuhan katakan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Ya kan? Tapi memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Semakin kita kenal, semakin kita sayang, semakin kita mengasihi, semakin kita tahu apa yang dia inginkan, apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka. Nah saudara,
Begitu caranya bagaimana kita memiliki rasa hidup dalam takut akan Allah. Nah, kita akan lihat ciri-ciri orang yang hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Dan orang itu juga berkata, aku benci kepada kesombongan, kepada kecongkakan, kepada tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Saudara, ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan, yang menghormati, yang menghargai Tuhan dalam hidupnya sehari-hari, yang selalu sadar akan Allah ada di dalam segala aspek hidupnya, segala waktu, adalah dia benci dengan kejahatan, benci dengan hal-hal yang buruk, benci dengan hal-hal yang tidak benar, benci dengan hal-hal yang salah, tidak suka kompromi, tidak suka melakukannya, memikirkannya. Di firman Allah katakan dipikirkan pun jangan. Bahkan dikatakan jauhi, larikan dirimu. Nah, di sini dikatakan membenci kejahatan. Tidak ingin tercemar, hidupnya dia selalu jaga. Membenci kejahatan. Dan bahkan dikatakan, dia berkata, aku benci dengan kesombongan. Aku benci dengan kecongkakan. Aku benci dengan tingkah laku yang jahat. Mulut penuh tipu muslihat. Ada yang masih suka tipu-tipu? Ada yang masih suka dengan hal-hal yang jahat? Atau ada yang memelihara hal yang tidak benar dalam hidupnya? Saudara, firman Allah hadir untuk kita pakai mengevaluasi diri kita. Ada tidak kejahatan yang saudara simpan? Ada tidak kebencian yang saudara simpan? Terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak, terhadap mertua, anak mantu. Ya, coba saudara mulai pikir-pikir. Tidak akan bertumbuh itu rasa takut akan Tuhan kalau kita masih kompromi, kalau kita masih menyimpan hal-hal yang buruk, yang jelek dalam hidup kita. Selesaikan saudara. Dan biarkan Tuhan yang berkuasa atas roh, jiwa, dan tubuh kita. Jangan kompromi. Dan dikatakan, kita lihat, Ayub berkata, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Menjauhi, bukan nyemplung, bukan pelihara, bukan lakukan dengan diam-diam. Toh Tuhan tidak lihat, atau Pak Gembala, Ibu Gembala, kami Kak lihat tidak tahu, Gembala selku apa tidak tahu. Tapi Tuhan maha hadir dan maha tahu. Ayub berkata orang itu saleh. Saleh. Artinya orangnya itu dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan. Ketika saudara membaca kisahnya, bagaimana dia menunjukkan orang yang takut akan Tuhan dan orang yang saleh dan orang yang takut akan Allah. Orang yang menjauhi kejahatan. Anak-anaknya suka pesta karena dia kaya, jadi dia menikmati apa yang Tuhan berikan. Dan selalu dia berwas-was, berjaga-jaga. Aduh, jangan-jangan tapi anak so salah bicara. Jangan-jangan DP hati so lain, jangan-jangan ada pelanggaran, jangan-jangan ada kesalahan, jangan-jangan ada sesuatu yang dikerjakan yang tidak benar. Maka dikatakan setiap anak-anaknya selesai berpesta, beracara, dia selalu memotong atau mempersembahkan korban pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau sekiranya anakku ada yang melakukan kesalahan, Tuhan ampuni. Nah, minggu lalu kita sudah dengar tentang iman yang terimpartasi dari generasi kepada generasi, ya kan? Ini salah satu contohnya saudara. Berjaga-jaga dengan anak-anaknya, menggumuli keadaan anaknya, memperhatikan bagaimana sikap hidup anaknya. Dan selalu minta ampun Tuhan, jangan-jangan mereka tidak sadar, jangan-jangan ada satu kesalahan. Itu saudara, karena selalu dia tahu bahwa Allah itu maha hadir dan maha tahu. Dan Tuhan selalu ingin dipermuliakan. Jadi dia ingin mengecewakan. Kalau saudara mengasihi orang lain, saudara sedang jatuh cinta dengan orang, tanpa orang itu minta sesuatu, saudara akan lakukan kan? Saudara akan kerjakan kan?
Dia tidak minta, tapi karena saudara, pasti ini dia membuat dia senang. Tuhan lakukan. Nah saudara, di dalam mengasihi Tuhan, ada saja ide, ada sesuatu yang kita ingin lakukan untuk Tuhan. Karena ingin menyenangkan hatinya, karena kita mengasihi dia. Ya, dikatakan dia jujur. Jujur. Saudara sudah hidup jujur. Ya, saudara jangan lihat saya biasa kadang-kadang berpikir, dia mungkin tidak terpikir dari rumah, tapi begitu dia melihat saya di situ, apa? Saya lupa perpuluhanku. Jadi kayak saya itu di depanku itu tertulis muka Maliaki. Iya kan? Aduh, banyak begitu saudara. Aduh, Kamika saya lupa. Nanti saya lihat Kamika baru saya ingat. Aduh. Jadi momok. Kalau yang satunya lagi dengan Lina, mana si Lina? Ya, lihat aduh begitu datang lihat Lina, aduh saya sudah lupa. Ya saudara dikatakan hidup jujur, terbuka, transparan, tidak munafik. Jujur orangnya, luar dalam jujur. Dan menjauhi kejahatan, tidak sengaja berbuat jahat. Mungkin suatu saat acara lewat itu iklan. Ya, acara lewat. Sama dengan saya pernah katakan, saya sedang buka situs rohani. Tiba-tiba muncul iklan. Ya kan? Kadang-kadang kan ada yang langsung nyerobot kan? Nyerobot itu hal-hal yang tidak bagus. Sampai saya panggil, sini. Coba yang saya panggil ini, tetapi yang muncul ini. Kan kadang-kadang kalau itu dia hanya mungkin sambil lewat dikatakan itu jangan saudara lihat baik-baik. Nah itu kenapa? Akan terekam. Akhirnya mulai terpancing. Ya anggap saja itu cuma iklan lewat saja saudara. Tapi jangan dipikirkan, jangan apalagi direnungkan. Jangan, itu akan membuat kita jatuh dalam dosa. Jangan bermain-main dengan api. Sekarang main gadget kan ada orang yang mulai. Ada berapa teman yang kemudian katakan saya mau kenalan lebih jauh dengan dia. Kenapa? Saya sudah mendapatkan teman hidup. Wah bagus. Kenapa? Kau dapat dari mana? Dia mulai hubungi saya lewat FB. Saya melihat dia ganteng. Saya melihat dia begini. Saya mulai melihat dia begini. Banyak saudara. Dia datang kemudian menghadap dan menyampaikan bahwa dia ingin serius dengan ini. Saya telusuri baik-baik, jangan-jangan dia pakai fotonya orang. Ya saudara, jangan-jangan dia pakai fotonya orang, kemudian ada maksudnya. Benar saudara, setelah diteliti ternyata tidak betul. Nah saudara, gampang tak colok, gampang terpancing, gampang tergoda. Nah, jadi hati-hati. Dikatakan menjauhi kejahatan. Nehemia anti korupsi. PNS ini Nehemia. PNS mulai ketawa. Nehemia anti korupsi, pungli, pungutan liar dan suap dan kawan-kawan. Ya, saudara yang tahu, ya kan? Dikatakan bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 sikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Ada selalu bisa muncul saudara, ada tawaran, bahkan ada bujukan. Ayolah enggak apa-apa. Sekali-kali tidak ditahu. Nanti kalau di audit itu gampang. Kita akan buat seperti ini, kita akan lakukan seperti ini. Tetapi kalau orang itu takut akan Allah, sekalipun itu sudah diantar di depan dia tidak akan kompromi. Ya. Jadi saudara jangan terpancing dengan hal-hal yang nikmat sementara. Tetapi membawa di dalam kebinasaan, membawa di dalam kesusahan sendiri. Mari saudara, perhatikan baik-baik segala tugas tanggung jawab yang kita lakukan. Jangan ada penyelewengan, jangan ada jalan pintas lewat jendela. Saya ingat ketika saya sekolah lalu, kelas 2 baru mulai duduk-duduk dengan teman-teman di kelas. Mereka mulai cerita,
Dulu waktu masuk sekolah ini, kau berapa? Kau bayar berapa? Kau bayar berapa? Kau bayar berapa? Wih, saya kaget. Sekitar 90% lolos masuk di sekolah itu karena lewat jendela. Iya. Saya waktu itu saudara bergumul dengan, kan waktu itu sistem NEM. Saya mulai pas-pasan. Ya kan, saya bisa masuk di SMEA, bisa masuk karena waktu itu kakak saya suruh masuk SMEA, masuk SPG, masuk, saya bilang tidak, saya masuk di SMA 2. Saya mau masuk di sekolah itu karena saya ingin sekolah pendeta. Dari kecil saya saudara, cita-cita saya dari kecil itu memang jadi pendeta. Jadi saya tidak punya kesaksian yang luar biasa bagaimana orang itu lari dari Tuhan atau orang itu melalui ini. Tidak saudara, dari kecil ketika saya dulu orang tua saya ikut perhatikan orang tua saya sangat menghormati Allahnya. Dia melihat padinya bagus saja saudara, dia langsung bawa sesaji di situ. Dia potong itu ayam, dia bikin juga itu. Ya, kayak kalau kita di dalam tabernakel itu ada ruang suci, maha suci dan ruang maha kudus. Halaman, ruang suci, maha kudus. Dia bikin juga 3 terap. Kemudian dia mulai potong ayam, ada telur, ada sesaji di situ. Setelah itu sebelum dia potong ayam saudara, dia peluk ayam itu. Kemudian dia katakan, dewa yang ada di langit dan yang ada di bumi, mari. Sangat takjub dan sangat sujud saudara dia melakukan itu. Tidak boleh kita dekat-dekat, tidak boleh beribut ketika dia melakukan itu. Lihat pohon yang besar, tentu ada yang bikin yang manusia tidak bisa bikin. Dia lihat sungai yang mengalir dari semua tempat-tempat yang hebat bagi dia, yang dia pikir itu di luar nalar manusia untuk melakukannya. Dia pakai situ untuk mengadakan penyembahan. Dan saya bersyukur kakak saya kemudian bawa saya di gereja. Saya datang di Palu, kemudian saya masuk di dalam pelayanan. Jadi sejak saya kecil, walaupun latar belakang saya berada dari kekafiran, tetapi saya bersyukur bahwa Allah memberikan saya anugerah. Saya ingat kenapa saya bisa masuk pendeta. Saya ingat ketika saya SD, saya mengikuti ada acara yang diadakan Miss An misionari di GPID di Oloboju. Pada saat itu hamba Tuhan ini membahas tentang apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Saya kemudian mendengar itu, apakah engkau mengasihi aku? Terakhir acara dikatakan, tulis kalau engkau mengasihi Tuhan, apa yang kau lakukan? Ya, dikasihlah kertas. Maka saya tulis itu dengan lugu-lugu, dengan polos-polos seperti apa yang Tuhan bilang sama Petrus. Gembalakanlah domba-dombaku. Saya juga tulis mau jadi gembala. Saudara, saya mau mengasihi Tuhan, saya mau jadi gembala. Saya saudara tulis itu dalam keadaan saya tahu mungkin itu saya tidak mengerti saat itu. Tetapi begitu saya menuliskan itu yang Tuhan mulai atur dalam hidup saya. Saya sempat punya cita-cita yang lain, tetapi terus kembali. Saya sempat punya ada target yang lain, tetapi saya kembali. Saya tahu bahwa saya mutlak berada di dalam pimpinan Allah. Bukan dengan saya punya cara, dengan berbagai cara, dengan berbagai proses, dengan suka duka. Dengan jatuh bangun. Bersyukur saudara. Dan saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya ingat bahwa itulah satu proses yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Dan bagaimana kita sekarang, tidak ada yang luput dari pengamatan Tuhan. Ya, semuanya diperhatikan dan apa yang terjadi, apa yang ada, semua diperhatikan oleh Tuhan. Kita lihat Yusuf anti perzinahan dan perselingkuhan, perhugelan, apalagi. Nah, saudara sudah tahu kisah Yusuf kan? Sudah ada yang sudah pernah baca? Ya, dari sekolah minggu pasti sudah. Jangan nanti saudara, saya tidak pernah pergi sekolah minggu, jadi saya tidak tahu itu Yusuf. Bagaimana sih ceritanya? Ya silakan saudara membaca dalam kitab Kejadian.
Nah, di dalam sebagian kecil dikatakan, bagaimanakah, Yusuf berkata, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Aku takut akan Allah. Yusuf berkata, aku takut akan Allah. Aku tahu Allah itu ada di mana-mana. Dan aku mau selalu menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Jadi walaupun saya punya nafsu juga, walaupun ada juga keinginan, saya belum manusia yang mati rasa. Tetapi saya takut Tuhan. Jadi bagaimanapun cara istri Potifar itu menggoda, mempengaruhi, bujuk dia. Dikatakan saudara, coba saudara baca baik-baik. Siang malam istri Potifar selalu cari kesempatan. Dan selalu dia berusaha untuk melawannya. Karena dia memiliki takut akan Tuhan. Gimana? Saudara? Setiap kita pasti pernah mengalami situasi seperti ini. Tapi roh takut akan Allah yang akan menjaga, mengkawal hati kita. Ya. Bukan cuma dari yang nyata, melalui gadget saja saudara. Gimana? Saudara tidak tergoda dengan situs-situs, dengan hal-hal yang ada di dalam gadget saudara? Wah, vulgar sekali saudara. Siapa yang lihat? Orang tua mungkin tidak lihat, saudara ada di kamar, di sudut-sudut kamar, kasih mati lampu. Mulai perhatikan, mulai nonton, mulai menyaksikan, mulai menikmati. Kalau saudara tidak takut akan Tuhan, saudara akan terus nyemplung di dalamnya. Tapi kalau saudara takut akan Allah, begitu lihat darah Yesus itu, damai sejahtera itu akan terganggu. Tidak Tuhan, saya tidak mau tercemar. Saya Tuhan, saya mengerti Tuhan lihat hal ini. Apalagi kalau tergoda dengan rayuan, ya kan? Jadi saudara jaga kekudusan pernikahan saudara. Kekudusan hati hidup saudara. Kekudusan rumah tangga saudara. Jangan ada TTM. Ya kan? Jangan izinkan hal-hal yang mengganggu hubungan saudara dengan keluarga, dengan istri, dengan suami. Itu terganggu. Jaga kekudusan pernikahan saudara. Jaga kekudusan hati dan hidup keluarga saudara. Jadi mari saudara perhatikan dengan seksama. Jangan main-main dengan api. Jangan main-main dengan hal-hal yang seperti ini. Banyak yang tidak tahu. Artinya orang lain tidak tahu. Tapi saudara tahu itu tidak boleh. Ya, jaga kekudusan hidup saudara. Kalau saudara takut akan Allah, hormati Tuhan. Hargai Tuhan. Jangan hidup dalam dosa. Kita lihat hal yang berikutnya. Kejadian 22 ayat 12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Nah, di dalam hal Abraham, dalam hal ini tentang sikap Abraham mempersembahkan yang terbaik, melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan. Tidak main-main, dikatakan tidak segan-segan menyerahkan, melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Bahkan di dalam hal ini, di dalam apa yang Abraham lakukan ini, itu awal kata atau mulai ditemukan situ, awal mulanya ditemukan tentang penyembahan kepada Tuhan. Penyembahan di dalam perbuatan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan, melakukan yang terbaik, tidak asal-asalan. Ya, kemarin kami jalan-jalan, jadi sebelum Ibu Rosi pulang ke Surabaya, dia bilang, Kamilka, saya ingin melihat gereja. Saya ingin berdoa di gereja baru. Jadi pergilah kita di situ.
Dia seorang dosen dan juga mantan rektor dan orangnya sangat amat teliti. Kemudian dia masuk. Dia mulai perhatikan saudara mungkin tidak sama dengan orang lain. Dia mulai perhatikan, dia pegang, dia lihat bangunan. Kemudian dia katakan detail sekali. Detail sekali dan saya tidak menemukan hal yang tidak baik, yang tidak bagus. Semua mulai dari lantai 1 sampai di lantai 3. Kayak dia mengamati semuanya. Luar biasa Tuhan bekerja. Yang terbaik untuk Tuhan. Yang the best. Di dalam keluarga lakukan yang terbaik. Supaya itu terimpartasi dengan anak-anak. Jangan asal-asalan. Dalam bekerja yang terbaik. Minggu lalu kita sudah dengarkan apa yang diturunkan kepada anak cucu. Itulah kesaksian hidup yang kita juga temukan di dalam kehidupan kita. Yang terbaik. Saya ingat bapak saya kepada dewa yang tidak dikenal pun juga saudara. Dia lakukan yang terbaik. Dia boleh ribut, kusuk. Nah apalagi kepada Allah yang mempunyai langit dan bumi. Allah yang berkuasa atas segala-galanya. Masa kita asal-asalan? Dikatakan tidak segan-segan menyerahkan yang terbaik. Nah saudara mari. Kalau kita takut akan Allah, kita akan terus memberikan penghormatan. Bukan cuma dari hati. Di dalam perbuatan kita, di dalam apapun yang kita lakukan. Baik melalui orang lain maupun juga langsung kepada Tuhan. Saudara, dan hasilnya apa? Kita baca lagi, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Saya baca perkasa, saya ingat kayak itu Nimrod, jangan-jangan begitu. Tetapi kemudian saya baca bahwa benihnya, generasinya, itu orang yang berkuasa, akan memiliki otoritas, kuasa, kepercayaan banyak di bumi. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Amin. Saudara tidak tergiur dengan ini. Anak cucunya akan perkasa di bumi, akan diberi kuasa. Kemudian angkatan orang benar akan diberkati. Amin. Angkatan orang benar, saudara dan keluarga saudara akan mengalami dampak dari hidup saudara yang takut akan Tuhan. Bukan hanya saudara, tapi generasi berikutnya. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Amin. Ya, semua menginginkan kan seperti ini. Wah, surga di bumi. Surga di rumahku. Suasananya, isinya, semua yang indah-indah, semua yang bagus, yang asik. Kemudian kebajikan tetap untuk selamanya. Amin. Ya, itu dampaknya saudara. Kenapa ada bapak, ini namanya Bapak Jonathan Edward. Saya baca kisahnya. Hamba Tuhan yang punya hidup takut akan Allah. Orangnya sangat radikal dikatakan. Dan kemudian dia hidup dalam abad ke-18. Banyak sekali dia punya generasinya itu semuanya orang-orang yang berpengaruh saudara. Profesor saja 35 anaknya, ya kan? Dan kemudian ada yang pendeta itu 17 orang. Rektor 13 orang. Jadi dikatakan generasinya itu bukan hanya iming-iming atau bukan hanya surga di telinga. Tetapi dikatakan angkatan orang benar diberkati, anak cucunya berkuasa di bumi, kekayaan ada di dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Wah, asik kan? Kemudian siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang yang selalu dekat dengan Tuhan, orang yang selalu menghormati Tuhan, Tuhan yang akan membimbing dia. Kau jalan ke kiri, kau jalan ke kanan, kau caranya mengerjakan ini, caranya seperti ini, karena Tuhan tahu orang ini berusaha untuk mengasihi aku. Orang ini berusaha untuk melakukan yang terbaik karena mengasihi dan menghormati aku. Maka Tuhan sendiri akan membimbingnya.
Kemudian dalam takut akan Tuhan ada ketentraman besar. Ada damai sejahtera, ada sukacita di tengah-tengah segala kegelisahan orang-orang yang tidak takut Tuhan. Ini kemarau, ini ekonomi, ini seperti ini. Tetapi tetap bagi orang yang takut akan Tuhan, dia akan tetap tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang, ada ketentraman. Amin. Bahkan dikatakan orang yang takut Tuhan, dikatakan malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Ayo, saudara mau takut kemana? Saudara bingung, khawatir. Malaikat Tuhan ada berkeliling orang-orang yang takut akan Dia. Jadi saudara nyaman, aman dalam segala hal, dimanapun saudara pergi, situasi apapun yang terjadi, aman saudara. Ya kan? Upah kerendahan hati dan takut akan Allah ialah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Dalam terjemahan lain dikatakan bahagia, makmur, dan dihormati. Amin firman Tuhan. Ya, jadi jangan lupa hidup takut akan Allah. Menghormati, menghargai, mengagungkan Tuhan di dalam segala hal. Puji Tuhan, saudara, inilah yang saya dapat bagi-bagikan kepada kita semuanya. Kiranya kita berdoa supaya apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita hari ini kita boleh aplikasikan dalam hidup kita. Jangan itu berlalu begitu saja. Saja kita semua berdiri, kita naikkan pujian. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Nyata pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. betapa besar. Haleluya. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan
pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kita siapkan hati kita, pribadi kita masing-masing untuk menerima atau bersekutu dalam perjamuan yang kudus. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita mempersiapkan diri. Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan Tuhan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Makasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari angkat roti di hadapan hadirat Tuhan. Dengarkan firman Allah yang saya akan bacakan, dan kita akan makan sama-sama. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan percaya, dengan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di hadapan hadiratnya, dengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang kembali. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Amin. Kami dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Naikkan pujian syukur di hadapan. Naikkan penghormatan, pengagungan, kemuliaan hanya bagi Dia. Naikkan penghormatan, naikkan syukur. Pujilah Dia, agungkanlah namanya, muliakanlah Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa di sorga buat anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib dengan darah yang tercurah, telah menebus kami dari segala dosa. Terima kasih Roh Kudus, Engkau Roh penolong yang diutus untuk menolong kami untuk boleh taat melakukan segala apa yang menjadi kehendak Allah. Amin. Dan takut akan Allah. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas lawatan-Mu saat ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah mengingatkan kami untuk kami boleh hidup dan memiliki hidup yang takut akan Allah. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan dalam perjamuan yang kudus, yang bersekutu dalam tubuh dan darah Kristus. Kami percaya kami semua sudah dilawat dan dijamah oleh Tuhan.
Terima kasih Tuhan, sehingga pertolongan, perlindungan, pembelaan, penghiburan, kekuatan yang baru, dan juga kesembuhan Tuhan sudah sediakan semuanya oleh salib Golgota. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, terpujilah nama Tuhan. Sebelum kami akhiri ibadah kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Amin. Berkati bangsa dan negara kami. Amin. Tuhan, Bapak Presiden, wakilnya dan seluruh aparat pemerintahan, mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, semua desa-desa dan dusun-dusun, seluruh aparat diberikan roh takut akan Allah. Amin. Sehingga mereka boleh melaksanakan tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan. Memberkati akan seluruh Tuhan aparat keamanan, baik kepolisian juga Tuhan, TNI, Tuhan semuanya yang Tuhan sudah mendedikasikan diri mereka untuk menjaga keamanan negeri kami. Tuhan memberkati mereka dengan keluarganya. Terima kasih Bapak, memberkati jemaatmu yang telah mengambil bagian dalam berbagai partisipasi, baik doa, baik tenaga, pemikiran, dan juga dana untuk penyelesaian daripada pembangunanmu dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa CG yang sedang berada di Morowali dan juga menuju ke perjalanan ke Sukuwana. Tuhan memberkati tim ini, Tuhan melindungi, Tuhan pakai mereka bagi hormat Amin. kemuliaan nama-Mu, sehingga banyak Amin. jiwa-jiwa yang diselamatkan. Terpuji nama Tuhan. Kami mengucap syukur. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus. Amin. adalah karena tinggal menyertai kita sekalian. Amin. Dibuatnya kita hidup bijaksana. Amin. Sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan. Amin. Dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Kami berharap agar Bapak Ibu Saudara dapat diberkati melalui ibadah online hari ini. Akhir kata, pesan Tuhan di tahun 2023, berharap untuk yang terbaik, bersiap untuk yang terburuk. Shalom.